Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat subuh Masjid Al-Qalam yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, limpahan karunia-Nya, kita semua pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh dan menghadiri pengajian pada ba'da subuh hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada uswah kita Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu serta semua jamaah yang kita semua semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian subuh ini kami mengambil tema tentang perubahan iklim dan tanda-tanda zaman. Perubahan iklim tidak serta-merta adalah sebuah rutinitas, tidak serta-merta adalah aktivitas rutin di alam semesta, tapi adalah bagian yang penting yang merupakan tanda-tanda dari perubahan zaman, apalagi kita hidup di akhir zaman. Maka untuk mengawali kajian ini, kami akan menceritakan kisah seorang pendeta dari agama Nasrani. Pendeta ini namanya adalah Tamim bin Aus bin Kharijah bin Sud bin Zikra bin Adi bin Adar bin Hani bin Habib bin Namara bin Lahm bin Adi bin Al-Haris bin Murrah bin Udad Ad-Dari. Singkatnya adalah Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini julukannya adalah Abu Ruqayyah. Siapa Abu Ruqayyah itu? Kenapa dia dinamakan Abu Ruqayyah? Karena anak perempuannya namanya Ruqayyah, sehingga dia disebut dengan nama Abu Ruqayyah. Tamim Ad-Dari ini adalah salah satu pendeta Nasrani yang dia itu pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun 628 Masehi atau sekitar 9 Hijriah. Dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama dengan 10 orang dari kaumnya, yaitu Bani Ad-Dar. Jadi Bani Ad-Dar itu 10 orang bersama Tamim Ad-Dari ini bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima sebagian tanah yang ditaklukkan oleh Rasulullah. Jadi sebagian tanah yang ditaklukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin saat itu menghasilkan
pendapatan yang cukup banyak saat itu, kemudian dibagikan kepada kaum Bani Ad-Dar yang dipimpin oleh Tamim Ad-Dari. Jamaah salat subuh Masjid Al-Qalam yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Tamim Ad-Dari ini bersama-sama dengan kaumnya sebanyak 30 orang. Dia itu melakukan perjalanan di laut. Qadarullah masya Allah fa'ala. Yang biasanya iklim di laut yang dia lewati itu cukup baik. Tidak ada ombak, anginnya kecil. Tiba-tiba terjadi hujan yang deras. Anginnya besar, ombaknya juga besar, sehingga dia dengan kapal yang sangat kecil itu, dia terombang-ambing di laut selama 30 hari. Kita bisa bayangkan, kita 1 hari 2 hari mendapatkan kondisi yang sangat cemas sekali, bagaimana keadaan kita. Tapi Tamim Ad-Dari dengan 30 orang ini terombang-ambing 30 hari di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya menyelamatkan Tamim Ad-Dari ini dengan sahabat-sahabatnya, sehingga dia itu terdampar dalam sebuah pulau. Dan di pulau itu dia ketemu dengan sebuah hewan yang namanya Al-Jassasah. Kemudian hewan yang namanya Al-Jassasah ini mengajak Tamim Ad-Dari dan rombongannya bertemu dengan seseorang yang orang ini adalah yang sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Kemudian Tamim Ad-Dari ini berbicara, berdialog dengan orang tersebut, melihat orang tersebut, melihat dialog yang sangat penting yang disampaikan oleh orang tersebut kepada Tamim Ad-Dari. Maka Tamim ini merasa berita ini yang sangat penting sekali, sehingga ketika dia terdampar, dia menaiki kapal lagi. Dia tidak pulang ke Palestina lagi, tapi dia berlayar lagi menuju ke Madinah untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat subuh Masjid Al-Qalam yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamim Ad-Dari bersama rombongannya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat matahari terbenam. Kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat Isya bersama dengan para sahabat-sahabatnya, kemudian Rasulullah naik mimbar. Terdengar dari bibirnya sebuah ucapan, "Wahai para sahabat," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "setelah kita semua menunaikan sholat Isya berjamaah, tetaplah kalian berada di tempat ini." Kemudian para sahabat duduk tenang saat itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengawali pembicaraan saat itu. Beliau mengatakan, "Apakah kalian tahu mengapa aku mengumpulkan kalian setelah kalian semua melaksanakan sholat Isya berjamaah pada hari ini?" Mereka menjawab, "Allah war rasulu a'lamu." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Wallah, demi Allah, aku tidak akan mengumpulkan kalian pada hari ini, melainkan ada sebuah kabar yang menyenangkan atau kabar yang menakutkan. Jadi aku mengumpulkan kalian ini karena ada sebuah kabar yang menyenangkan atau yang menakutkan. Namun aku mengumpulkan kalian ini karena saat ini datang seorang pendeta dari agama Nasrani yang bernama Tamim Ad-Dari. Mereka berbaiat kepadaku, dia memasuk Islam dengan rombongannya." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Kedatangan Tamim Ad-Dari pada hari ini
bukan semata-mata ingin berbaiat masuk Islam, tapi Tamim Ad-Dari menyampaikan suatu cerita yang ingin aku ceritakan kepada kalian. Jadi jamaah salat subuh Masjid Al-Qalam yang dirahmati oleh Allah. Jadi Rasulullah SAW saat itu bukan menjadi orang yang menyampaikan sebuah berita, tapi saat itu Rasulullah SAW menjadi seorang pembawa acara atau menjadi moderator. Kemudian Rasulullah SAW mempersilahkan Tamim Ad-Dari untuk menyampaikan kisahnya tersebut. Akhirnya Tamim Ad-Dari bercerita bahwa dia itu naik kapal bersama 30 orang. Kemudian dia itu terombang-ambing di laut selama 1 bulan. Kemudian terdampar di sebuah pulau. Ketika terdampar di pulau itu, tiba-tiba dia itu masuk ke dalam pulau itu, bertemu dengan sebuah binatang yang namanya Al-Jassasah. Binatang ini adalah binatang yang semua tubuhnya penuh dengan bulu. Bagian depan, belakang itu tidak bisa dibedakan karena semua tubuhnya penuh dengan bulu. Kemudian Tamim Ad-Dari bertanya kepada binatang itu, "Siapa kamu?" Kemudian binatang ini menjawab, "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu sekarang akan aku ajak masuk ke dalam sebuah tempat ibadah, karena di situ ada seorang laki-laki yang merindukan berita dari kalian." Karena penasarannya Tamim Ad-Dari ini, kemudian Tamim Ad-Dari diajak oleh binatang itu masuk ke dalam sebuah tempat ibadah. Betapa kagetnya Tamim Ad-Dari. Di situ dia melihat seorang laki-laki yang ukuran badannya berbeda dengan ukuran manusia normal. Kemudian laki-laki itu tangannya diikat dengan ikatan yang sangat keras di lehernya seperti ini. Kemudian lututnya ditegakkan sejajar dengan mata kaki, dan di antara lutut dengan mata kaki itu diborgol dengan sebuah rantai besi. Jadi heran Tamim Ad-Dari saat itu. Laki-laki badannya besar, kemudian diborgol dengan ikatan yang sangat kuat sekali. Karena kalau orang ditahan di penjara, hanya di tangannya aja diborgol, Pak. Tapi ini tidak. Tangannya diborgol di lehernya, kemudian kakinya diborgol juga. Jadi nyaris tidak bisa bergerak sama sekali saat itu. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Tamim Ad-Dari, "Siapa kamu ini?" Kemudian Tamim Ad-Dari menjawab, "Aku ini adalah orang-orang Arab yang berasal dari Palestina Timur." Jadi Palestina itu Pak, ada yang bagian utara, bagian selatan, ada yang bagian timur, Pak. Timur itu sekitar Yerusalem. Kemudian Tamim Ad-Dari ini tanya kepada laki-laki yang badannya agak besar itu, "Kamu siapa?" Laki-laki ini tidak menjawab. "Itu tidak penting buat kamu. Sekarang aku ingin bertanya kepada kamu tentang 4 hal." "Silakan," katanya Tamim Ad-Dari. Yang pertama yang ditanyakan oleh laki-laki yang badannya besar dan badannya terborgol itu, "Wahai Tamim, kabarkan kepadaku bagaimana keadaan pohon-pohon kurma di Baisan." Kemudian Tamim mengatakan, "Ada apa engkau bertanya tentang pohon Baisan?" Kemudian laki-laki gemuk itu mengatakan, "Aku bertanya kepada kalian tentang pohon kurma. Apakah pohon kurma yang di Baisan itu masih berbuah?" Maka Tamim mengatakan, "Iya." Maka laki-laki itu mengatakan, "Sesungguhnya
suatu hari nanti pohon kurma di Baisan itu tidak akan mengeluarkan buah. Kemudian pertanyaan yang kedua, kabarkan pula kepadaku tentang Danau Tobaria. Ada apa engkau bertanya itu? Katanya Tamim Ad-Dari. Kemudian dijawab, apakah ada airnya di Danau Tobaria itu? Kemudian Tamim Ad-Dari mengatakan, danau itu masih banyak airnya. Maka laki-laki itu mengatakan, ketahuilah bahwa suatu saat, suatu hari nanti, danau itu akan kering dan tidak ada airnya. Kemudian pertanyaan ketiga, kabarkan kepadaku wahai Tamim Dari tentang air mata air Zugor. Ada apa engkau bertanya tentang mata air Zugor? Maka dijawab, apakah airnya itu masih ada? Katanya lelaki yang badannya besar itu. Apakah penduduk yang ada di sana masih bertani dan memanfaatkan air tersebut? Maka Tamim mengatakan, iya, mata air itu sangat deras dan penduduk yang ada di sana memanfaatkan air itu untuk aktivitas hidupnya, termasuk untuk kegiatan bertani. Kemudian laki-laki itu bertanya dengan pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang keempat. Wahai Tamim, kabarkan kepadaku apakah nabi yang ummiyin sudah lahir? Nabi ummiyin ini adalah nabi yang buta huruf, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaannya dilanjutkan, apakah dia sudah muncul di Mekah dan tinggal di Yasrib atau di Madinah? Ia mengatakan iya. Apakah orang-orang Arab memeranginya? Kemudian dijawab, ketahuilah bahwasanya orang-orang Arab telah memerangi nabi yang ummiyin itu, dan nabi ummiyin itu telah menang, dan orang-orang Arab taat kepada nabi yang ummiyin itu. Itulah 4 pertanyaan yang ditanyakan oleh laki-laki yang ada di pulau tersebut. Kemudian laki-laki itu mengatakan, sesungguhnya aku beritakan kepada engkau Tamim Ad-Dari bahwasanya aku ini adalah Dajjal. Sebentar lagi aku diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keluar dari pulau ini. Aku akan berjalan di bumi ini dan tidak aku tinggalkan satu negeri pun yang tidak aku lewati. Aku akan berjalan di bumi ini dan aku memasuki bumi itu dalam waktu 40 malam kecuali Mekah dan Madinah. Karena setiap kali aku akan memasuki 2 kota itu, maka ada malaikat dengan pedang terhunus di tangannya menghalangiku untuk masuk ke dalam kota Mekah dan kota Madinah. Itulah sepenggal kisah perjalanan Tamim Ad-Dari yang diceritakan kepada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat mendengar kisah Dajjal inilah kemudian Tamim Ad-Dari masuk Islam. Jadi dari kisah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah ini sungguh menceritakan tentang kejadian akhir zaman yang pasti akan terjadi. Cuma kita tidak tahu apakah kita akan mendapati kondisi ini, atau bahkan mungkin kita lebih dulu mati dan kita tidak mendapatkan kondisi bertemu dengan Dajjal. Dari 4 pertanyaan Dajjal ini, kita cermati satu persatu. Pertanyaan Dajjal yang pertama itu adalah bagaimana keadaan tanaman kurma di Baisan. Kalau kita lihat di Google, jamaah, Baisan itu
itu bahasa di Palestina itu namanya Beit Shean. Itu berada di Al-Ghafur, di mana Al-Ghafur itu letaknya itu adalah di utaranya Yerusalem. Dan di timurnya ada Sungai Zalut yang hulunya adalah Danau Tobaria atau Danau Tiberias. Jadi ada Danau Tiberias, kemudian di bawahnya ada Sungai Jalut, dan sebelah kiri dari Sungai Jalut itu ada namanya tanaman pohon kurma yang terletak di lahan pertanian namanya Baisan. Jadi Baisan dulu itu adalah daerah yang sangat subur, ditanami tanaman kurma sangat banyak dan buahnya cukup lebat. Namun Baisan ini berapa puluh tahun yang lalu ini menjadi target serangan dari Israel. Sehingga saat itu sering diserang, akhirnya taman itu menjadi hancur dan banyak tanaman kurma di Baisan itu menjadi tidak berbuah lagi. Apalagi di tahun 2015 ini pohon kurma yang ada di Baisan itu terserang sebuah hama namanya RPW, Red Plant Wilt, yaitu sejenis hama kumbang sagu, penularannya dengan terbang dari satu dahan kurma ke dahan yang lain. Hama ini sulit dideteksi karena menyerang bagian dalam dari tanaman. Maka tanaman itu akan mati, bahkan sebagian besar tidak berbuah. Bahkan sekarang ini Baisan sudah dikuasai oleh Israel. Dan oleh Israel yang semula tanah subur kemudian banyak ditanami kurma, sekarang diubah menjadi daerah wisata. Otomatis kalau sudah dirubah menjadi daerah wisata, sudah semakin sedikit tanaman kurmanya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Kemudian yang kedua, yaitu mata air Zugor. Mata air Zugor ini terletak di sebuah desa di dekat Laut Mati. Jadi kalau kita lihat peta Bapak-bapak sekalian, itu Palestina itu di sebelah kiri, sebelah kanan atas itu Syria, sebelah kanan bawah itu adalah Yordania. Di tengah-tengah itu ada Sungai Jalut. Di atas Sungai Jalut itu ada Danau Tiberias, Sungai Jalut, kirinya itu adalah taman pohon kurma yang bernama Baisan. Sebelah kanannya lagi itu ada Laut Mati, di bawah Laut Mati itu ada mata air Zugar. Nah, mata air Zugar ini jamaah, ada seorang peneliti namanya Dr. Ali Goma. Dr. Ali Goma ini meneliti tentang bagaimana kondisi mata air yang ada di Zugor. Ternyata mata air di Zugor ini sekarang semakin lama semakin sedikit. Karena penduduknya semakin banyak, bukan hanya digunakan oleh orang-orang yang ada di Yordania dan orang-orang Palestina, tapi digunakan oleh orang-orang Israel. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang peneliti juga namanya Ali Jum'ah. Di tahun 2018 itu melihat bahwasanya di Danau Tiberias itu luas, Pak. Jadi kalau kita lihat itu luas sekali di sana, membelah antara Palestina dan Syria, membelah. Di tahun 2018 itu Danau Tiberias itu tiba-tiba permukaannya di tengah-tengah itu ada muncul kayak gunung. Apa itu artinya? Bahwa Danau Tiberias itu debit airnya semakin sedikit. Apa yang menjadi sedikit itu? Lagi-lagi penyebabnya apa? Israel lagi. Jadi Israel itu seolah-olah Israel itu seperti bertempur melawan Hamas, seolah-olah menguasai tanah di Palestina. Tapi sebenarnya bukan itu. Dia juga ingin menguasai Palestina,
menguasai tempat-tempat ibadah kaum muslimin, dan menguasai aset-aset kekayaan alam, tambang dan yang ada di Palestina. Gitu. Jadi ada sebuah perusahaan dari Israel namanya Hamovil HATC. Perusahaan ini adalah perusahaan yang menguras habis Danau Tiberias yang ada di sana. Jadi Danau Tiberias itu Bapak-bapak sekalian itu menampung air bukan hanya jutaan Pak, ribuan juta kubik. Tapi Israel itu menguras air itu 1,7 juta kubik per harinya. Jadi kalau dalam satu tahun itu sekitar 400 juta kubik per tahun. Itu bukan digunakan untuk kaum muslimin, tapi digunakan untuk kepentingan orang-orang Yahudi yang ada di Israel. Gitu. Maka dari kisah ini, betapa kondisi kita semua sekarang berada di ujung dari akhir zaman jamaah. Kalau berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berada di ujung dari akhir zaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, "Ma baina khalqi Adama illa qiyamis saati khalqun akbaru minad dajjal." Sejak Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ila qiyamis sa'a, sampai dengan terjadinya kiamat, tidak ada satu makhluk pun yang lebih besar ujiannya, lebih besar fitnahnya daripada Dajjal. Jadi manusia mulai dari Adam sampai akhir zaman itu ujian yang paling berat, cobaan yang paling berat, yaitu cobaan ketika mereka bertemu dengan Dajjal. Kapan Dajjal ini keluar? Dan di mana Dajjal ini keluar? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Dajjal itu keluar dari daerah sebelah timur namanya Khurasan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi Khurasan itu posisinya di arah timurnya dari Madinah. Daerah timur yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khurasan itu adalah daerah timur di Jazirah Arab, yaitu daerah Nisapur, Iran, atau Herat, Afghanistan, atau Dimerv atau Turkmenistan. Jadi kemungkinan Dajjal itu akan keluar di Iran, Afghanistan, atau Turkmenistan. Dan ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Dajjal itu akan keluar dari daerah Yahudia Asbahan. Dia bersama dengan 7 orang Yahudi. Hadis riwayat Ahmad. Apa itu Asbahan? Asbahan itu sering disebut dengan istilah Asfahan, yaitu wilayah di Iran yang letaknya 340 km di selatannya Teheran. Saat itu ada namanya Bukhtansar, seorang raja itu menyerang Baitul Maqdis dan menjadikan penduduknya menjadi tawanan perang bersama-sama dengan orang Yahudi. Kemudian ketika kota Asfahan itu dikuasai, maka orang-orang Yahudi itu membentuk kampung namanya kampung Yahudian. Maka mereka bertempat tinggal di situ dan aktivitas mereka itu diizinkan oleh pemerintah Iran. Maka berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemungkinan Dajjal itu akan keluar dari
wilayah Iran, yaitu di kota Asfahan. Nah, kapan Dajjal itu mulai keluar? Ini bisa kita lihat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sangat panjang sekali. Rasulullah mengatakan, wa inna qabla khurujin dajjali thalasa sanawatin sidadin yusibun nasi fiha ju'un sadid. Sesungguhnya 3 tahun sebelum Dajjal itu keluar, ada waktu yang sangat sulit bagi manusia saat itu, di mana saat itu manusia mengalami kekeringan, mengalami kelaparan. Jadi kalau kita bicara kekeringan, kelaparan, berarti saat itu tidak terjadi hujan, jamaah. Dan dilanjutkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka terjadi kelaparan? Dilanjutkan. Ya'murullaha sama'i fi sanatin ula antah bisa sulusa matoriha wa ya'muru ardi fatah bisu sulusan nabatiha. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan langit untuk menahan sepertiga dari air hujan yang turun ke bumi. Jadi kalau biasanya itu air hujan 1 tahun 100%, itu yang diturunkan hanya 67%. Itu di tahun pertama. Kemudian dilanjutkan, wal ardi fatah bisusulu sanabatiha. Kemudian bumi yang semula memproduksi banyak makanan, banyak buah-buahan, ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana sepertiga produksinya itu dikurangi. Jadi yang biasa produksi 100%, produksinya tinggal 67%. Itu di tahun pertama. Kemudian di tahun kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ya'murus sama'i fi sanati saniyah wa tahbisu sulusa matoriha wa ya'murul ardo wa tahbisa sulusa nabatiha. Dan pada tahun kedua kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan langit untuk menahan 2/3 dari air hujan yang turun. Jadi yang semula itu turun 67% di tahun pertama, di tahun yang kedua itu hanya 33%, Pak. Jadi sepertiganya yang turun jadi hujan. Kemudian wal ardo fatah bisu sulusa nabatiha. Dan bumi yang semula memproduksi buah-buahan dan semua produksi tanaman itu pada tahun pertama 67%, di tahun kedua itu tinggal 33%. Itu di tahun kedua. Maka di tahun ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ya'murullaha as-sama'i fis sanati salah lisati wa tahbisu mataraha kulluha fala taqturu qatratu wa ya'muru ardi fatahbisu nabata kulla fala tumbitu hadra fala tabqa dhata tilfi illa halakat illa masya Allah. Maka di tahun ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada setetes pun air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari langit. Dan tidak ada satupun tanaman saat itu menghasilkan buah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua hewan yang berkuku saat itu akan mati. Nah, ketika mendengarkan cerita itu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cemas semua dengan kondisi ini. Waduh, ini kondisi yang sangat berat ya Rasulullah. Seandainya kami menemui kondisi seperti ini, kami tidak akan mungkin menghadapinya. Bayangkan jamaah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang
belajar langsung oleh Rasulullah dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala khairun nasi korni, sebaik-baik generasi, itu sudah tidak sanggup menghadapi kondisi seperti ini. Tapi umat akhir zaman akan mengalami kondisi seperti ini. Sampai mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila fama yu'isun nas fi dzalika zaman?" Lalu manusia pada akhir zaman ketika menghadapi kondisi seperti ini, apa yang dilakukan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah mengatakan, at-tahlilu wa takbiru wa tasbihu wa tahmidu wa yujra dzalika alaihim majrat ta'am. Maka saat itu yang bisa dilakukan manusia itu ketika sudah tidak dapat makanan, ketika semua tanaman tidak ada yang dimakan, ketika hewan sudah tidak ada yang dimakan, maka bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, bertahmid, mengucapkan Alhamdulillah, bertasbih, mengucapkan Subhanallah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makanan bagi mereka saat itu. Jadi saat itu sudah kondisi lapar, tidak ada makanan. Mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan nama Allah, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi di akhir zaman yang mau tidak mau akan dihadapi oleh semua umat manusia. Jamaah salat subuh Masjid Al-Qalam yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mendapati kondisi seperti ini? Maka yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hatta yadhalan nasu an zikri wa hatta tatsruqa immata zikra ala manabiri ayakhrujud dajjal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadhalan nas an zikrihi, maka manusia itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai lupa dengan peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi peristiwa Dajjal ini harus selalu diingat oleh kita semua. Dan yang lebih penting lagi adalah a'immatu zikrahu ala manabir. Yang lebih penting lagi adalah setiap kegiatan pengajian, setiap ada khutbah Jumat, setidaknya selalu ada usaha untuk mengingatkan tentang fitnah yang besar, yaitu fitnah munculnya Dajjal. Dan ini kalau kita lihat jamaah, jarang sekali di dalam sebuah pengajian, jarang sekali dalam khutbah Jumat menceritakan tentang kisah ini. Padahal kisah ini kisah yang sangat berat yang dihadapi oleh manusia di akhir zaman. Kemudian yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semua ketika kita akan mengakhiri sholat di tasyahud akhir sebelum salam, kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung kepada Allah bukan dari adabnya jahanam, bukan hanya berlindung dari adabnya kubur, bukan hanya berlindung dari fitnahnya hidup dan mati, tapi berlindung dari fitnahnya Dajjal. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita rutinkan membaca 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, man hafidho asro ayatim min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, niscaya kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala
dari fitnahnya Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah sedikit kisah dari Tamim Ad-Dari, sedikit kisah dari fitnahnya Dajjal di akhir zaman. Artinya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perubahan iklim saat ini kita harus mencermati bukan hanya dari aspek klimatologi aja. Tapi dengan perubahan iklim ini kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Maka kita harus semakin meningkatkan iman, semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya Dajjal dan kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat kelak. Aku qouli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berikan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Ustaz yang telah memberikan informasinya sangat penting kepada kita semua mengenai perubahan iklim yang tidak hanya kita kenal panasnya saja, tetapi ada sejarah, ada maksud dari Rasulullah SAW. Enggak usah sudah Ustaz. Nanti aja. Kita cukup sekian. Informasi yang disampaikan bahwa pagi ini jam 6 ada pengajian juga hadirnya. Sudah ada kursi di halaman masjid. Yang akan mengisi adalah Bapak Kapolres Kabupaten Jember, Pak Tur Hidayat. Jadi monggo nanti bisa lanjut. Silakan Bapak ada waktu longgar. Yang mengisi adalah Bapak Kapolres. Yang kedua, seperti biasa ada kajian Takjil Muhammadiyah nanti akan diadakan di masjid ini pada jam pada pagi sampai isya. Silakan bisa hadir Bapak-bapak semuanya, Bapak Ibu. Rencananya pada Bapak Ali Fauzi, ternyata beliau sekarang akan dibesit di Lamongan. Insya Allah nanti akan diisi oleh Bapak Haji Kusno. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Prof dan juga para jamaah sekalian yang telah hadir di masjid ini. Mari kita akhiri pengajian akhir dengan bacaan doa kepada Tuhan.